Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arya Pasaribu dengan NIM 42312300001, kelas PSM 23A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan biologi. Secara teori, permasalahan biologi mempunyai cakupan yang sangat luas. Dapat dilihat dari dimensi macam objek, tingkat organisasi kehidupan makhluk, dan macam tema permasalahannya. Tiap jenis objek mempunyai karakteristika dengan segudang permasalahan biologi yang belum tergali. Permasalahan setiap objek bervariasi menurut tingkat organisasinya. Variasi permasalahan biologi juga dapat dilihat dari 7 tema besar persoalan biologi yang terjadi pada setiap organisme. Macam permasalahan juga dapat dilihat dari kompleksitasnya, dari permasalahan yang sangat elementer sampai persoalan multifaktor yang sangat kompleks dan membutuhkan kajian dari monodisiplin, multi atau bahkan transdisipliner. Permasalahan biologi dapat ditemukan dari pemikiran kritis terhadap gejala pada objek, sehingga memunculkan ide atau pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik rasa ingin tahunya. Dengan dukungan kerangka teoretik yang jelas, dapat dipahami seseorang untuk merancang suatu rekayasa objek, rekayasa prosedur untuk kepentingan tertentu. Permasalahan biologi terletak atau melekat pada objek biologi dalam interaksinya di lingkungannya. Pada objek terdapat macam-macam gejala, baik gejala benda maupun gejala peristiwa. Gejala dari objek terdapat bila keadaan atau lingkungan berubah. Interaksi objek di lingkungannya yang dinamis dan variatif akan menimbulkan berbagai pertanyaan atau permasalahan. Kita mungkin mempertanyakan tentang bagaimana gejala tersebut dimunculkan, atau sekadar mempertanyakan tentang karakteristika atau sifat-sifat suatu objek biologi, baik yang berupa gejala-gejala kebendaan atau struktural maupun gejala peristiwa atau fungsional. Persoalan biologi adalah pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai gejala pada objek biologi dalam interaksinya di lingkungannya. Pertanyaan dapat berupa apa, bagaimana, mengapa, di mana, dan kapan. Permasalahan ada yang sangat elementer, dan ada pula permasalahan yang membutuhkan analisis dan sistensi secara rasional berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala pada objek dan wawasan teori yang memadai. Permasalahan elementer atau mendasar adalah sekedar mempertanyakan keadaan pada objek. Misal, apa ciri-ciri pokok daun? Mengapa daun berwarna hijau? Ada berapa macam bentuk dan pertulangan daun? Bagaimana struktur daun? Bagaimana struktur daun sehingga mampu mendukung fungsi pertukaran gas? Bagaimana daun mengkuning saat daun menjadi tua dan sebagainya. Tujuan dari mempelajari permasalahan biologi yaitu: 1. Kita dapat belajar menemukan permasalahan-permasalahan pada objek biologi di lingkungannya. Yang kedua, kita dapat belajar merumuskan masalah-masalah berdasar gejala atau fakta pada objek yang ditemukan di lingkungan sekitar. Sasaran atau objek pengamatan kita yaitu berupa tumbuhan sejenis pada beberapa lingkungan yang berbeda. Misal, tumbuhan saga di sisi selasar dan di perkarangan yang terbuka. Beberapa tanaman sejenis di lingkungan yang kontras berbeda. Yang kedua, macam organisme yang hidup atau bersosiasi pada beberapa jenis pohon. Yang ketiga, macam organisme pada beberapa ekosistem 2-3 kolam atau sawah. Cara kerjanya di sini pertama kita lakukan observasi ke lapangan atau lingkungan sekitar. Temukan bentuk-bentuk kesenjangan gejala pada kelompok objek atau fakta satu dengan fakta yang lain. Yang kedua, identifikasi faktor-faktor yang kamu duga erat terkait dengan munculnya kesenjangan tersebut berdasarkan pengamatan keadaan di lapangan. Yang ketiga, carilah informasi teoretik yang relevan atau terkait dengan gejala atau permasalahan tersebut. Yang keempat, identifikasilah
alternatif masalah yang dapat ditangkap berdasar hasil pengamatan lapangan atau fakta-fakta. Nyatakan masalah dalam bentuk pertanyaan. Terus berikanlah argumen atau penjelasan terhadap alternatif masalah menarik yang saudara temukan. Yang terakhir, diskusikan langkah-langkah dasar bila hendak mencari jawaban terhadap pertanyaan atau masalah yang saudara nyatakan. Terima kasih, sekian dari saya.